Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Restia Media Putri dengan NIM 240291003. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan media saya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, media ini saya beri nama yaitu papan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti ini gambaran medianya, yang dimana media ini terdiri dari yang pertama yaitu ada contoh soal, yang kedua yaitu titik potong, yang dimana titik potong ini nanti akan kita gunakan untuk mencari titik potong dari suatu pertidaksamaan. Nah, yang ketiga ada titik uji, yang dimana ini nanti kita gunakan untuk menguji titik tersebut. Nah, yang keempat ada grafik, yang dimana ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya. Media ini bertujuan untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini siswa diharapkan mampu untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini persamaan linear dua variabel adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu pangkat dan memiliki tanda yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita harus mengetahui aturan untuk memecahkan soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jika terdapat daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir, maka daerah tersebut adalah daerah penyelesaiannya. Nah, yang kedua yaitu jika tanda pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari, maka grafik berupa garis putus-putus. Yang ketiga yaitu jika tandanya lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan, maka grafiknya berupa garis utuh. Nah, yang keempat yaitu jika kita melakukan uji titik dan benar, maka daerah yang diarsir adalah bagian seberang dari daerah titik uji, dan daerah yang bersih adalah daerah bagian titik uji tersebut. Nah, selanjutnya jika titik uji salah, maka daerah titik uji itu adalah daerah yang diarsir dan daerah seberangnya adalah daerah yang bersih. Oke, itulah aturan untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke contoh soal, yaitu soalnya adalah tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Persamaan yang pertama yaitu 4x ditambah 3y besar atau sama dengan 12. Persamaan yang kedua yaitu x ditambah y kecil atau sama dengan 4. Persamaan yang ketiga yaitu x besar atau sama dengan 0. Persamaan yang keempat yaitu y besar atau sama dengan 0. Nah, langkah kita yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan terlebih dahulu. Nah, di sini kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 4x ditambah 3y kurang besar dari atau sama dengan 12. Nah, kita ubah ke persamaan yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong dari 4x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya bernilai 0. Kita masukkan x ke dalam persamaan, maka kita dapatkan y-nya adalah 4. Nah, selanjutnya untuk mencari titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya bernilai 0. Nah, kita masukkan nilai y sama dengan 0 ke dalam persamaan, maka kita dapatkan nilai x adalah 3. Jadi kita dapatkan titik potong dari 4x ditambah 3y sama dengan 12 adalah 3,4. Kita masukkan titik tersebut ke dalam grafik, yaitu dengan x bernilai 3 di sini dan y bernilai 4. Nah, untuk menggambar garis pada grafiknya ini, kita lihat dulu bentuk
pertidaksamaan dari persamaannya. Dari pertidaksamaannya yaitu bentuknya besar dari atau sama dengan. Maka garisnya akan berupa garis utuh. Kita buatkan garisnya yang berupa garis utuh. Nah, setelah kita dapatkan garisnya, kita akan melakukan uji titik, yang dimana uji titik ini boleh dengan titik mana saja, asalkan titiknya tidak berada pada garis ini. Nah, kita akan melakukan uji titiknya dengan titik 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya, yaitu 4x ditambah 3y besar atau sama dengan 12. Kita masukkan 0 ditambah 0 besar atau sama dengan 12. 0 besar atau sama dengan 12. Nah, jadi pernyataan ini salah karena 0 tidak sama dengan 12 dan 0 tidak besar dari 12. Nah, jadi daerah arsirannya adalah daerah yang ke arah titik ujinya, yaitu ke arah 0,0. Maka ini merupakan daerah arsirannya. Nah, selanjutnya kita melakukan hal sama terhadap persamaan yang kedua, yaitu x ditambah y kecil atau sama dengan 4. Nah, di sini kita ubah dia ke bentuk persamaan, yaitu x ditambah y sama dengan 4. Kita lakukan untuk mencarikan titik potongnya, yaitu terhadap sumbu y, x-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan y-nya sama dengan 4. Kalau terhadap sumbu x, y-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan x-nya juga 4. Nah, kita juga akan memasukkan titik ini ke dalam grafik. Kita lihat dulu simbol pertidaksamaannya, yaitu kecil atau sama dengan. Maka garisnya berupa garis utuh juga. Berarti kita buat garis dari titik 4,4, titik 4x dan 4y. Nah, kita dapatkan garis ini. Nah, selanjutnya kita juga melakukan titik uji untuk mengetahui daerah mana yang akan kita arsir dan daerah mana yang bersih. Saya juga akan menggunakan titik 0,0 karena dia tidak berada di garis tersebut. Berarti 0 ditambah 0 kecil atau sama dengan 4. Berarti 0 kecil atau sama dengan 4. Nah, di sini pernyataannya benar, 0 kecil dari 4. Nah, berarti ini benar. Jadi karena pernyataannya benar, maka daerah yang bagian titik ujinya adalah daerah yang bersih. Jadi daerah yang seberangnya adalah daerah yang diarsir. Jadi daerah ini merupakan daerah yang diarsir. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga, yaitu x besar atau sama dengan 0. Nah, di sini jadinya x sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 itu adalah garis yang vertikal. Ini merupakan x sama dengan 0. Nah, untuk bagian arsirannya kita dapat lihat x besar atau sama dengan 0. Nah, ketika x-nya kecil dari 0, maka itu pernyataannya salah. Jadi bagian daerah inilah yang akan kita arsir karena dia kecil dari 0. Nah, selanjutnya persamaan yang keempat yaitu y besar atau sama dengan 0, yaitu jadinya y sama dengan 0. Nah, bagian y sama dengan 0 ini adalah daerah yang vertikal, yang horizontal. Nah, untuk daerah yang diarsirnya adalah daerah yang dari persamaannya kita lihat y besar atau sama dengan 0. Berarti kalau y-nya kecil dari 0, maka pertidaksamaan itu salah.
maka daerah yang diarsirnya adalah bagian yang ini karena dia lebih kecil dari 0. Nah, jadi setelah kita melakukan semua tahapan ini, dapat kita lihat daerah yang bersihnya yaitu bagian ini. Ini merupakan daerah yang bersihnya. Sesuai dengan aturan kita tadi, daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang bersih. Jadi ini merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang pertama yaitu 4x ditambah 3y besar atau sama dengan 12. Persamaan yang kedua yaitu x ditambah y kecil atau sama dengan 4. Persamaan 3 yaitu x besar atau sama dengan 0. Dan persamaan keempat yaitu y besar atau sama dengan 0. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bagian ini. Daerah dari 3 bagian ini, dari titik 3 ke titik 4 dan di titik 4 ini. Jadi ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang kita punya tadi. Nah, itulah cara menggunakan media ini untuk menyelesaikan atau untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang bersih pada grafik yang ada yang diperoleh dari kita mencari titik potong dan melakukan titik uji. Nah, di sini peserta didik diharapkan dapat memahami bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, agar peserta didik lebih paham, nanti peserta didiknya akan mengerjakan LKPD yang berisi tentang soal-soal pemecahan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan juga nanti akan berisi tentang cara menyelesaikan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tanpa menggunakan media. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.